Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Florencia Agatha Simorangkir dengan NIM A1C22352. Yang saya hormati Bu Ferry Tiona Pasaribu, MPD CIT, dan Pak Karol Anwar, MPD. Baik, saya di sini akan menjelaskan penyelesaian studi kasus pada kelompok 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama, di sini saya akan menyelesaikan studi kasus pada kelompok 4 soal yang pertama. Soal yang pertama pada kelompok 4, jembatan Batanghari 2 memiliki panjang 1.400 meter dan lebar 9 meter. Hitunglah luas permukaan tersebut. Baiklah, di sini kita langsung masuk ke GeoGebra-nya. Yang pertama kita membuat titik A, titik A di 0,0. Lalu kita membuat titik B di 1.400,0. Lalu kita membuat titik C di 1.400,9. Lalu kita membuat titik D itu di 0,9. Lalu kita membuat poligon pada titik A, B, C, D, maka dapat 1.200. Maka kita dapat mendapatkan titik A, B, C, D. Lalu kita tuh membuat titik E. eh, Titik E itu terdapat pada titik A, maka sama dengan 350,0. Lalu kita membuat titik F, 350,2. Lalu kita membuat eh, titik G yang kita ambil pada titik D. Maka terdapat sama dengan 0,2. Lalu kita membuat poligon pada EFGA. Lalu maka muncul A1, EF. Lalu kita membuat titik H di 1.050,2. Lalu kita membuat titik I, maka kita ambil titik A, maka sama dengan titik H, maka dia 1.050,0. Lalu kita membuat poligon pada titik EFHI, maka maka terbentuklah titik E1, V1, HI. Lalu kita membuat titik C. Titik C itu kita ambil dari titik B sama dengan 1.400,2. Lalu kita membuat poligon pada titik IHJB. Maka akan terbentuklah titik B1, H1, I1, dan C. Lalu kita membuat K, yang kita ambil itu adalah titik F1, maka terbentuklah 700,2. Lalu kita membuat titik L yang kita ambil dari titik C, maka dia titik C 700,01,9. Lalu kita membuat membuat apa? Titik K itu yang kita ambil dari titik F, LH, kan dengan 700,19. Lalu kita membuat titik M yang kita ambil dari titik A, maka dia 70, A. Lalu kita membuat titik N yang kita ambil dari titik F, maka sama dengan 70,2. Lalu kita membuat titik O yang kita ambil dari titik A sama dengan 140,0. Lalu kita membuat eh, poligon pada AGM, maka muncullah titik A2, G1, M. Lalu kita membuat poligon pada MNO, maka muncullah titik M1, N, dan 0. Lalu kita membuat titik titik P yang kita ambil dari titik F. Lalu kita membuat titik Q yang kita ambil dari titik A. Lalu kita membuat poligon OPQ, maka muncullah O1PQ. Lalu kita membuat titik R yang kita ambil dari titik F. Lalu kita membuat titik S sama dengan 280,0. Lalu kita membuat poligon pada titik QRS, maka muncullah Q1RS. Lalu kita membuat titik T yang terbentuk dari titik F. Lalu kita membuat poligon STE, maka muncullah E2, S1, dan T. Lalu kita membuat titik U yang terbentuk dari titik A. Lalu kita membuat poligon IHU, maka terbentuklah H2, I2U. Lalu kita membuat titik F yang kita ambil dari titik H1. Lalu kita membuat titik W yang kita ambil dari titik A.
Lalu kita membuat poligon dari titik U, V, W. Maka terbentuklah U1, V, dan W. Lalu kita membuat titik Z yang kita ambil dari titik H1. Lalu kita membuat titik A1 yang kita ambil dari titik A. Lalu kita membuat poligon pada WZA1. Maka terbentuklah IW1Z1. Lalu kita membuat titik B1 yang kita ambil dari titik H1. Lalu kita membuat titik C1 yang kita ambil dari titik A. Lalu kita membuat poligon dari A1, B1, C1. Maka terbentuklah C1, J1, K1. Lalu kita membuat titik D1 yang kita ambil dari titik H1. Lalu kita membuat poligon dari C1, D1, B. Lalu terbentuklah B2, D1, I1. Itulah berikut penyelesaiannya. Baik, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyelesaian dari kelompok 5 soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu sebuah tubuh keris di Kecamatan Kota Baru memiliki tinggi 30 meter di sekeliling tubuh. Terdapat taman yang berbentuk lingkaran dengan radius 60 meter. Sebuah drone diterbangkan di atas taman sehingga membentuk sudut elevasi 30 derajat dari puncak keris drone. Berapa jarak drone ke dasar tubuh jika radiusnya yang dikurangi menjadi 30 meter? Maka berapa sudut elevasi yang akan terbentuk? Kita langsung lanjut ke GeoGebra-nya. Yang pertama kita membuat titik baru di 0,0. Lalu kita membuat titik baru di lalu kita membuat ruas garis yaitu dari A ke B. Lalu kita membuat luncuran. Kita membuat luncuran yaitu dengan nilai minus 100, maksimum 100, kenaikan 1. Dan ini adalah R sama dengan 60. Lalu kita masukkan rumus persamaan lingkaran yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu ini kita ubah menjadi L lingkaran. Lalu kita membuat panjang ruas garis dari B ke lingkarannya. Yang selurus, nanti kayak enggak lurus, pas lurusnya ke ini. Lalu kita pindah, klik pindah, lalu kita ubah di garisnya menjadi garis putus-putus dan warnanya kita ubah warna ini menjadi warna biru. Lalu kita membuat tarik luas garis, salah. Kita membuat luas garis dari A ke sini. Ini kita bisa ubah C ini menjadi bond. Oke. Lalu kita membuat sudut. Kita klik lingkaran. Kita klik ini B. Salah. Kita klik B. Klik lingkaran. Klik garis A. Maka dapatlah sudut alfa itu sama dengan 30 derajat. Itulah tadi penyelesaian kelompok 5 soal nomor 3.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyelesaian dari kelompok 6 pada soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu jembatan Mentala Asih di Kota Jambi memiliki kabel penyangga yang membentuk segitiga siku-siku dengan tinggi tiang penyangga 15 meter dan jarak dari dasar tiang ke ujung kabel di tanah sejauh 20 meter. Tentukan panjang kabel penyangga tersebut. Baik, saya langsung saja ke GeoGebra. Pertama kita membuka GeoGebra. Lalu kita membuat titik baru pada 0,0. Lalu kita membuat titik, lalu kita membuat pindai. Untuk mengubah bahasanya, bisa kita ubah dari language baru bahasa Indonesia. Lalu kita membuat, ini bisa kita kecilkan. Lalu kita membuat titik baru di B di 0,15. Lalu kita membuat titik baru juga di C di 20,0. Lalu kita membuat ruas garis di antara dua titik. Kita menghubungkan panjang ruas garis dari A ke salah, dari A ke B. Lalu kita ketemunya 15. Ini bisa kita ubah menjadi F atau A bisa, terserah sesuai keinginan kita. Lalu kita membuat ruas garis juga dari A ke C. Lalu kita membuat ruas garis juga dari B ke C. Maka penyelesaiannya sesuai, bahwasannya bahwasannya C itu adalah 25 dan limit yang itu 15, hanya itu 20. Begitulah penyelesaian dari kelompok 6 soal nomor 3. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penyelesaian dari kelompok 7 soal nomor 2. Satu dulu, guys. Kita anggung aku tadi. Mana ya? Eh, 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 eh. Dah, balik lagi. Mana hapus? Oke. Soal nomor 2, Teddy dan keluarganya sedang berwisata ke Jambi Paradise. Teddy mencoba wahana balon air berbentuk bola yang ada di Taman Wisata Jambi Paradise. Setelah mencoba wahana balon air, Teddy beristirahat di pendopo yang ada di sana. Teddy mengamati bentuk atap pendopo tersebut yang berbentuk kerucut. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar A dan gambar B menampilkan objek yang berbeda. Mengapa kita dapat mengklasifikasi salah satu objek sebagai kerucut dan yang lain sebagai bola?
Eksplorasi ciri-ciri dan sifat-sifat bangun ruang pada masing-masing gambar. Yang ketiga, bagaimana kita dapat membuat jaring-jaring kerucut. Baik, kita langsung masuk penyelesaian melalui GeoGebra-nya. Yang pertama, kita buka GeoGebra, lalu kita membuat luncuran pada T yang dengan nilai minimum 0 dan maksimum 1. Maka T sama dengan 1. Lalu kita membuat garis tegak lurus 100, maka terbentuklah garis tegak lurus F. Lalu kita membuat titik pada F, maka terbentuklah A sama dengan 102. Lalu kita membuat titik perpotongan pada sumbu X dan F, maka terbentuk B sama dengan 1,0. Lalu kita membuat titik perpotongan pada sumbu X dan sumbu Y, maka terbentuklah C sama dengan 0,0. Lalu kita membuat ruas garis C, A, maka terbentuklah titik maka terbentuklah titik G sama dengan 2,24. Lalu kita membuat alfa sama dengan sudut BCA sama dengan 63,43 derajat. Maka kita membuat kerucut pada BA1 yang maka terbentuk A sama A kecil sama dengan 2,09. Lalu kita membuat rotasi A T alfa sumbu Y, maka terbentuklah A aksen sama dengan 2,2400. Lalu kita membuat garis tegak lurus A aksen pada bidang X, O, Y, maka terbentuklah H kecil. Lalu kita membuat titik perpotongan H pada bidang X, O, Y, maka terbentuklah D besar sama dengan 2,2400. Lalu kita membuat jarak dari titik B ke C, maka terbentuklah titik D kecil sama dengan 1. Lalu kita membuat beta sama dengan 2 kali pi dikali D per jarak D ke C sama dengan 2,81. Lalu kita membuat rotasi pada C beta per 2 H. Maka terbentuklah C aksen sama dengan 1,87 min 2,21. Lalu kita membuat rotasi pada C min B min beta per 2 H. Maka terbentuklah C1 aksen sama dengan 1,8722,1. Lalu kita membuat busur 3 titik C aksen, C1 aksen. Maka terbentuklah E sama dengan 6,28. Lalu kita membuat jarak dari A aksen ke D. Maka terbentuklah I sama dengan 0. Lalu kita membuat jarak dari D ke C aksen. Maka terbentuklah C sama dengan 2,24. Lalu kita membuat K sama dengan X kali A aksen. Maka sama dengan 2,24. Lalu kita membuat Pi sama dengan, Theta sama dengan T kali Pi sama dengan 3,14. Lalu kita membuat rumus selimut pada kerucut. Ya, maka terbentuklah I. Bisa dilihat pada GeoGebra. Lalu kita membuat Nat, ini apa tadi M Nat? Aku lupa Nat. Oh, berarti yang I itu selimut dah. Yang M itu busur. Yang E itu titik kan? Oke. Lalu kita membuat busur pada selimut, maka terbentuklah M. Rumusnya bisa dilihat pada GeoGebra. Lalu kita membuat titik pada selimut, maka terbentuklah E yang sama dengan min 2,2400. Lalu kita membuat titik M, maka terbentuklah titik F sama dengan min 1,87 2,210. Lalu kita membuat titik M, maka terbentuklah titik G sama dengan min 1,87 min 2,21 dan 0. Lalu kita membuat ruas garis GF, maka terbentuklah sebenarnya 4,41. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penyelesaian pada kelompok 8 soal yang pertama. Soalnya pertama, Sasa, seorang anak yang suka belajar matematika, pergi berwisata bersama teman-temannya ke Candi Muaro Jambi.
Di sana Sasa melihat sebuah candi yang menarik perhatiannya. Candi tersebut memiliki alas berbentuk persegi panjang dengan sisi alas 26 meter dan lebar sisi alas 20 meter. Kemudian Sasa penasaran berapakah luas alas dan keliling candi tersebut. Langsung ke penyelesaian GeoGebra-nya. Kita buka pertama kali buka GeoGebra. Kita membuat titik baru di A 0,0. Lalu kita membuat titik B. Kita pindai dulu. Kita perbesar. Membuat titik B di 26,0. Lalu kita pindai lagi. Kita membuat, kita geser grafiknya lagi. Kita membuat titik C itu di 26,20. Berarti di salah di kita pindai membuat titik baru di 26,20. Lalu kita membuat titik D di 0,20. Nah, terbentuklah titik tersebut. Kenapa tadi titik B dia 26,20? Dikarenakan panjang AB itu 26 meter, titik C yaitu 26,20. Kenapa? Dengan panjang BC itu adalah 20 meter. Kita membuat titik D itu di 0,20 karena dengan panjang CD sama dengan AB. Lalu kita membuat poligon. Poligon kita klik titik A, lalu kita hubungkan ke A ke B, lalu ke C, lalu ke D, lalu ke A. Nah, baru maka dapatlah titik Q1 A, B, C, D kecil semua. Lalu kita membuat jarak atau panjang. Kita mengklik A ke titik B. Dapatlah A, B, 926. Lalu kita klik titik B sama titik C. Titik B dan C kita dapatlah, maka dapatnya adalah 20. Lalu kita membuat teks, kita sisihkan teks, kita klik, kita membuat bacaan bahwasannya itu adalah luas, luas sama dengan panjang dikali panjang kali lebar sama dengan 26 dikali 20, 20 sama dengan 520 meter kuadrat.
Ini kita bisa buat kali. Ini bisa kita ubah warnanya. Udah, lalu dapatlah itu luasnya, kita buat lagi. Sisipkan teks lagi, kita klik lagi. Kita buat keliling. Keliling sama dengan 2 dikali buka kurung panjang ditambah ditambah lebar tutup kurung sama dengan 2 dikali buka kurung 26 ditambah 20 sama dengan kurung sama dengan 92 meter. Oke, kita bisa atur teksnya, kita bisa pindahin menjadi ke bawah satu, yang kita satu. Kita juga bisa ubah isinya menjadi warna biru. Kita bisa ubah teksnya menjadi warna biru. Kita bisa klik pindah, kita klik ini, kita bisa ubah warna menjadi warna biru. Jadi kita klik ini juga menjadi warna hijau. Maka inilah penyelesaian soal kelompok 8, soal yang pertama. Itulah tadi penjelasan penyelesaian kelompok 4, 5, 6, 7, 8. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh, wow!